Baik, selamat pagi. Saya Ferdinand Kamsimasteno, NIM 215201006, kelas IP 3B. Sini saya akan menjelaskan tentang ringkas video, yaitu merebut pemerintahan untuk kedaulatan rakyat oleh Bapak Suturo Eko Yunanto, Pak Rektor. Baik, pemerintahan dan negara. Pemerintahan berumur jauh lebih tua ketimbang negara dan pemerintah. Setiap masyarakat yang kita kenal melalui catatan memiliki penguasa, apapun gelar mereka. Pada tingkat abstrak, pemerintah melekat pada rakyat. Demikian juga telah dituliskan pada Rijkskelder pada tahun 2015. Ketika manusia berkumpul menjadi masyarakat atau desa, disitulah lahir pemerintahan yang mengandung hajat hidup orang banyak, memimpin atau memangku mengendalikan mereka untuk kekuasaan hukum dan mengatur kehidupan bersama. Pemimpin atau pemangku itu merupakan cikal bakal pemerintahan. Kemudian Thomas Bison pada tahun 2008 yang menyebutkan proto-government atau pra-pemerintah. Kemudian Rijkskelder 2020 juga menyebutkan sebagai pemerintah bersama kelompok orang dekat atau pemerintah bersama masyarakat. Tetapi pemerintah, yang artinya government, adalah konsep khusus yang berbeda dengan pemangku atau pemimpin yang memerintah orang banyak. Dan konsep pemerintah tentu mengalami perubahan pada lintas panjang sejarah, mulai dari peradaban manusia yang dulu hingga peradaban manusia sekarang. Umat manusia di muka bumi hari ini berutang besar pada tradisi pemikiran dan pengalaman Yunani kuno tentang negara. Jadi pada dasar pemerintahan pemimpin itu pada masa Yunani kuno, cikal bakal pemerintahan sekarang itu pada berdasarkan pengalaman tentang negara, republik, pemerintahan rakyat, dan warga. Semua itu adalah pemerintahan, tetapi pemerintahan adalah ekspresi pemerintah republik yang memperoleh persetujuan rakyat atau people consent. Pemerintah secara ideal tidak bisa dipisahkan dari konsep rakyat. Jadi artinya mau sampai kemanapun, pemerintah tetap bersama dengan rakyat. Jadi ketika disebut pemerintah berarti selalu bersama rakyat, atau ketika disebut rakyat berarti ada pemerintah, jadi bersama-sama. Setelah zaman Yunani kuno runtuh, republikanisme dan pemerintah hilang dari dunia, digantikan oleh kekaisaran dan kerajaan selama lebih dari 1000 tahun. Kerajaan atau monarki, sistem monarki, adalah negara yang memiliki pemerintahan. Yang dimiliki dan diperintah oleh raja. Raja bukan pemerintah. Menurut Thomas Bison, raja adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi ia bukan pemerintah. Konsep pemerintah direstorasi kembali pada abad pencerahan seiring dengan reformasi di Inggris Raya, yang membuahkan perubahan besar berupa kehadiran 5 monarki konstitusional sekaligus pemisahan antara negara dan pemerintah, yakni negara diperintah oleh raja atau ratu, sedangkan pemerintah diperintahkan oleh perdana menteri dan parlemen yang memperoleh persetujuan rakyat. Pemerintah tentu mengandung struktur, kemudian organisasi, kantor, jabatan, dan manajemen.
Tetapi pemerintah bukan sekedar organisasi dan manajemen. Menurut Warren Magnuson, pemerintah bukan pula semata-mata seperangkat pengaturan kelembagaan yang menyediakan layanan domestik, tetapi secara filosofis dan ideologis pemerintah adalah liberalisme dan republikanisme. Pemerintah identik dengan liberty atau kebebasan, yakni sebagai ekspresi politik untuk membebaskan manusia dari cengkraman raja dalam pemerintahan monarki maupun etatisme negara. Jika tradisi Eropa kontinental mengenai kedaulatan raja dan kedaulatan negara etatisme, maka kehadiran konsep pemerintah ala Anglo-Saxon yang kemudian mengenal representasi government adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau mewujudkan persatuan, aspirasi, dan kemauan rakyat. Oke, kemudian poin yang berikut adalah kerangkaan teori pemerintah. Sebagai subjek penting dalam pemerintah, pemerintah adalah organisasi dan fenomena universal di muka bumi. Dalam tubuh asosiasi manusia bernama negara. Sebagai sebuah konsep epistemologis, pemerintah berposisi sama dengan birokrasi, rezim, elit, sistem politik, dan negara. Namun secara keilmuan, frasa teori pemerintah seperti halnya frasa teori pemerintah tidak lazim digunakan, bahkan bisa dibilang langka. Itulah kenapa kelangkaan teori pemerintah dimaknai sebagai frasa jika dalam teori pemerintah tidak lazim digunakan, bahkan dibilang langka. Kemudian yang berikut adalah pemerintah tanpa pemerintah. Pemerintah seharusnya adalah hal-hal awal pemerintahan dan perintah. Sesuai dengan spirit republikisme, pemerintah adalah pembebasan. Pemerintah sebagai subjek pemegang mandat kedaulatan rakyat yang memerintah negara dan menciptakan kewargaan secara sempurna. Tapi dalam praktik, yang memerintah atau menjalankan pemerintah tidak mesti rakyat melalui pemerintah. Inilah yang terjadi di negara Republik Indonesia. Secara forma konstitusional, Indonesia memiliki pemerintah yang memiliki otoritas besar. Tetapi secara material dan substansial, pemerintah modern kita juga dibentuk oleh kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme yang tidak memperkuat posisi dan otoritas pemerintahan, serta spirit kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Kemudian yang berikut ada poin menghadirkan teori pemerintahan. Belajar dari tradisi Anglo-Saxon, pemerintah hadir untuk merebut negara. Adalah buah dari pemikiran, perjuangan, dan pergolakan. Demikian juga dengan gagasan merebut pemerintah. Dari birokrasi, teknokrasi, modal pasar, dan lain-lainnya, secara empirik merebut pemerintah adalah perbuatan politik yang dapat dilakukan oleh rakyat, partai politik, politis, parlemen, dan pemerintah. Pemerintah dan parlemen sebagai kekuatan politik dan institusi pemegang kedaulatan rakyat memiliki ideologi kekuasaan untuk merebut, mendudukkan, dan memperkuat pemerintah dengan menemukan kedaulatan rakyat sesuai mandat konstitusi. Teori pemerintah ini dapat dikaji melalui dua teori. Pertama, teori endogen, dan yang kemudian adalah teori eksogen. Baik, yang pertama, teori endogen. Teori endogen datang dan bergulat sendiri dalam tubuh pemerintahan.
atau pengetahuan tentang pemerintah yang antara lain memahami dan menjabarkan filsafat pemerintahan, kesatuan filsuf dari waktu ke waktu. Sedangkan teori eksogen datang dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, antropologi, dan ekonomi, geografi, ekologi, politik, dan ilmu lainnya terhadap objek bernama pemerintahan. Dunia pemerintahan tentu terbuka, inklusif, dan sah untuk dikaji oleh ilmu apapun, baik dengan monodisiplin masing-masing ilmu maupun dengan multidisiplin beragam disiplin atau interdisiplin beragam perspektif. Setiap disiplin ilmu telah membentuk konsep atau teori tertentu untuk mengkaji pemerintahan, sehingga setiap ilmu membentuk itu konsep ini masing-masing sesuai dengan teori dan pengkajian atas teori tersebut. Selanjutnya, yang bagian terakhir, kita kembali kepada awal, yaitu gagasan merebut pemerintahan. Gagasan merebut pemerintahan, poin intinya berarti mengambil pemerintah dari birokrasi, teknokrasi, dan pasar untuk didudukan kembali di pangkuan kedaulatan rakyat sesuai filsafat republikisme Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Merebut pemerintah memerlukan pemikiran, pengetahuan, perjuangan, dan pergulatan. Salah satu tugas keilmuan dan intelektual adalah menghadirkan teori pemerintah bersifat endogen, berpusat pada pemerintah di medan ilmu pemerintahan. 3 contoh teori endogen: intuisi, instinsi, ekonomi, politik, dan governmentality. Berguna untuk memahami dan menjelaskan perihal pemerintah, sekaligus berguna secara monodisiplin dan transdisiplin untuk mengkaji beragam fenomena manusia dan hajat hidup orang banyak. Teori pemerintah itu bisa untuk meneliti pemerintah pasar, pemerintah pembangunan, pemerintah birokratik, pemerintah teknokrasi yang bekerja dalam ranah hajat hidup orang banyak. Ia juga berguna untuk membangun koherensi konsolidasi antara kutub rakyat, politik, demokrasi, legitimasi dengan kutub hukum, regulasi, birokrasi, administrasi. Sekian dari saya, mereview, menjelaskan video. Terima kasih.